di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami berharap semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada hari ini kami bisa kembali hadir dan bisa kembali menyapa Sobat Lovers semuanya. Yang mana pada video kali ini kami sedang berada di Ubud seperti biasanya. Namun jika biasanya kami sering berada di kawasan wisata pusat dari keramaian Ubud, maka pada video kali ini kami sedang berada di Jalan Kampungan, yang mana jalan ini sangat dekat sekali tentunya dengan tempat wisata yang sangat terkenal pastinya, yaitu Kampungan Ridgewalk atau sering dibilang sebagai Bukit Kampungan. Selain itu, kawasan ini juga sangat dekat sekali dengan keberadaan Museum Antonio Blanco. Bisa Sobat Lovers saksikan tepat di hadapan kami saat ini. Museum Blanco ialah sebuah museum yang berdiri di tanah yang diberikan oleh seorang raja sebagai bentuk penghargaan kepada sosok Antonio Blanco. Museum ini dibangun pada tahun 1998 oleh Don Antonio Blanco. Tepat berada di dekat kediamannya yang terletak di daerah Ubud. Pada saat itu Ubud masih dengan lingkungan yang sangat asri tentunya. Lokasi museum ini terletak di Jalan Kampungan, Sayan, Ubud. Lokasinya sekitar kurang lebih 1 km perjalanan dari Puri Saren Ubud Center. Tentunya dengan adanya beberapa museum-museum seni yang ada di Ubud membuktikan bahwasanya Ubud tidak hanya populer untuk tempat-tempat wisata dengan pemandangan alam yang cantik dan indah, tetapi juga menyimpan museum dengan karya seni yang luar biasa. Baik, kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Terlihat beberapa wisatawan sedang berjalan maupun berduduk santai sambil menikmati pepohonan tumbuh-tumbuhan di sekitar jembatan Kampungan Ubud. Lalu lalang kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga terlihat cukup lancar. Tidak seramai seperti saat berada di pusat Ubud, yaitu di Catuspate Ubud. Yang mana di Catuspate Ubud sering di video kami terlihat begitu padat, begitu macetnya. Lalu lintas kendaraan maupun para pejalan kaki sangat ramai sekali. Namun di Jalan Kampungan ini Sobat Lovers bisa melihat pemandangan sedikit alam yang sangat indah. Dan di bawah sana terlihat wisatawan sedang berjalan di tepi dari Sungai Kampungan. Sungai Kampungan bagi masyarakat Ubud bukan hanya sekedar aliran sungai yang memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga sebuah aliran sungai yang memenuhi kebutuhan spiritual. Dan di ujung sana, tepat di balik dari kabel-kabel yang melintang di hadapan kami saat ini, Pura Gunung Lembah Ubud. Pura Gunung Lembah Ubud menjadi destinasi wisata lain yang menarik di kawasan ini. Nama Pura Gunung Lembah berasal dari kata gunung
yang berarti bukit, dan lembah yang berarti lembah, sehingga dapat diartikan sebagai bukit kecil yang berada di lembah. Seperti yang kita lihat barusan tadi, bukit kecil tersebut berada di atas lembah Sungai Kampuan yang merupakan pertemuan dua arus sungai, yaitu Sungai Os dan Sungai Jerek. Baik, kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Terlihat beberapa para wisatawan sedang berjalan kaki sambil memegang minuman dan makanan. Kembali sambil kami jelaskan bahwasanya Ubud adalah sebuah desa yang tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang lain di Bali. Tetapi kalau masyarakat di Bali nasional maupun internasional tentunya banyak sepertinya yang sudah mengetahui, dapat dikatakan Ubud adalah branding, dan banyak yang ingin tahu ada apa di balik kata Ubud. Menurut dari buku-buku sejarah yang pernah kami baca, pada abad ke-7 telah datang seorang pendeta yang bernama Markandeya beserta pengikutnya, yang sebenarnya beliau sebelumnya pernah tinggal di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Beliau datang ke Bali melalui Sungai Wos. Sungai Wos terletak tepat berada di jembatan Kampuan di bawah kami saat ini. Perjalanan ke Bali tersebut terjadi 2 kali. Perjalanan pertama mengalami kegagalan karena banyak pengikut beliau yang meninggal. Setelah itu beliau kembali ke Pulau Jawa dan melakukan meditasi di Gunung Raung, Jawa Timur. Selanjutnya beliau berusaha kembali ke Bali dengan pengikutnya dengan melakukan upacara ritual secara berantai di beberapa pura, seperti Pura Gunung Lebah yang sudah kami tunjukkan tadi, Pura Pucak Payogan, Pura Gunung Raung di Taro, sampai akhirnya beliau bisa melaksanakan ritual di kaki Gunung Agung, yang mana saat ini dikenal dengan nama Besakeh, Pura Besakeh. Dari perjalanan beliau inilah Ubud disebutkan berasal dari kata ubat. Pada saat itu konon ceritanya dalam perjalanan beliau, pengikutnya banyak yang sakit. Namun sesampainya di desa ini, banyak yang sembuh setelah melakukan ritual penyucian diri di Sungai Wos Kampuan Ubud. Seperti yang kita ketahui kembali, bahwasanya Ubud dalam bahasa Bali berasal dari kata ubat yang berarti obat. Memang banyak orang menganggap Ubud sebagai obat penenang dari kelelahan aktivitas yang menjemukan. Daerah ini menawarkan banyak kesegaran baru dan ketenangan bagi mereka yang sedang sakit. Karena itu Ubud banyak menjadi tujuan wisata utama para turis untuk melakukan yoga dan meningkatkan aspek spiritual. Karena pada saat itu ataupun saat ini mungkin masih ada suasana yang tenang di sekitar Ubud. Ubud seringkali menjadi obat bagi banyak orang. Tentunya selain keunggulan alam dan suasananya, Ubud juga terkenal akan seni dan budayanya yang masih lekat. Di Ubud banyak terdapat galeri-galeri seni serta arena pertunjukan musik dan tari yang digelar setiap malam secara bergantian di segala penjuru desa. Tak hanya itu, Ubud juga terkenal dengan seni lukis dan seni-seni lainnya. Sangat banyak sekali tentunya. Sebagai lovers tak akan menjumpai kehidupan malam yang penuh gemerlap di Ubud. Inilah yang membuat ketenangan di Ubud tetap terjaga. Namun menjaga budaya bukan berarti menjadi kuno. Menurut Raja Ubud, Ubud berhasil menjaga keaslian budaya dan seninya dengan tetap mengikuti perkembangan yang ada.
Tengoklah tempat-tempat wisata menarik seperti Puri Agung Ubud, seringkali kami buatkan videonya. Lalu Museum Puri Lukisan. Lalu ada juga Monkey Forest. Dan ada juga Pasar Seni Sukawati dan Pasar Ubud yang mana baru saja direnovasi. Bisa kita lihat di hadapan kami saat ini, para wisatawan berjalan di sepanjang trotoar di lorong yang ada di Jalan Raya Ubud dekat dari Jalan Kampuan. Lorong ini biasanya seringkali digunakan sebagai spot-spot foto menarik oleh para wisatawan karena terlihat seperti sebuah lorong atau bangunan-bangunan tua gitu ya Sobat Lovers, dengan pohon-pohon yang berada di pinggir-pinggir menempel di tembok kita lihat. Namun kita lihat kondisi trotoar jalan yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Banyak yang hancur trotoar jalan di sekitar kawasan ini. Sangat riskan sekali tentunya. Sobat Lovers bisa lebih mencintai alam dengan mengunjungi tanah Ubud pastinya. Hembusan angin di sekitar kawasan ini, dahan dan pohon yang bergoyang, udara sejuk dan hijau diiringi dengan musik khas tradisional Bali, sungguh merupakan suatu kesatuan yang indah, serta dapat mengobati segala kecemasan, kepenatan, gelisah, dan mengembalikan kesegaran tubuh Anda. Baik Sobat Lovers, senang sekali Anda masih tetap setia bersama kami, tentunya di saluran YouTube Virtual Lovers. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah setia menyimak video kami dari awal tadi hingga kini. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung. Semoga apa yang kami tayangkan dan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga menghibur bagi Sobat Lovers semuanya. Kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di sekitar kawasan ini, kawasan Ubud, di dekat dari Bukit Kampuan atau Jalan Raya Kampuan. Seperti yang telah kami ceritakan tadi, bahwasanya kata Ubud berasal dari kata obat, yang mana daerah Ubud memang memiliki sejarah pengobatan tradisional yang sangat terkenal, seperti catatan sejarah Bali kuno yang ditemukan dalam lontar sejarah Ubud berkaitan dengan perjalanan seorang tokoh Hindu dari India. Selain dikembangkan sebagai wilayah pertanian, kawasan Ubud juga ditanami bahan-bahan untuk obat. Sebagai bahan pengobatan tradisional, obat itulah yang oleh masyarakat setempat dipakai untuk menamai wilayahnya menjadi Ubud. Elizabeth Gilbert atau Julia Robert adalah orang yang beruntung. Ia memiliki segalanya dalam hidup, mulai dari suami, rumah, dan karir yang bagus. Namun, apa yang terlihat sempurna dari luar belum tentu sama apa yang dirasakan dalam kehidupan rumah tangganya. Elizabeth terpaksa bercerai dari suaminya. Ia pun kehilangan arah. Karena merasa hampa, ia memutuskan untuk berkeliling dunia untuk mencari jati diri dan tujuan hidup. Dirinya pergi ke Italia, India, dan Indonesia, tepatnya di Bali. Dirinya bertemu dengan Ketut Lier di rumahnya Jalan Raya Pengosekan Ubud, yang kemudian mengajarkan meditasi-meditasi. Dengan adegan inilah salah satu film terkenal, Eat, Pray, Love. Salah satu film yang cukup terkenal karena film Hollywood ini Ketut Lier mendunia hingga terkenal sebagai medicine man atau traditional healer.
sebutan istilah untuk orang-orang yang melakukan pengobatan secara tradisional, atau orang Bali menyebut profesi ini sebagai Balian. Warisan sebagai pusat spiritualitas di masa lalu tersebut memang membuat Bali kaya dengan para Balian. Balian disebut sebagai pengantar upacara. Mereka seringkali disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dukun. Mereka adalah juru sembuh yang menggunakan metode pengobatan tradisional bernama usada. Balian memiliki beberapa sebutan seperti Balian Lung, yaitu dukun yang mengobati patah tulang. Sedangkan untuk menangani orang yang akan melahirkan ada Balian Manak, dan masih banyak profesi Balian lainnya. Dalam Weda, Balian adalah dokter agama Hindu. Agar bisa menjadi Balian, seorang harus menjaga kesucian, berperilaku terpuji, dan yakin akan segala kuasa dari Tuhan. Sementara itu, ilmu ini memang akan terus diwariskan. Seperti Ketut Layer yang merupakan generasi ke-9 penerus keluarga Balian. Dirinya yang sebenarnya ingin menjadi pelukis harus memupus keinginannya karena harus menjadi seorang Balian. Namun kini tantangan bagi para pengobat tradisional Bali bukan hanya regenerasi dan bahan-bahan obatan yang mulai langka, namun juga semakin terhegemoninya pengobatan tradisional dengan ilmu kedokteran modern. Baiklah spiritual lovers, kurang lebih seperti itu sedikit cerita dari kami tentang asal-usul sebuah kata dari kata ubud, atau dalam bahasa Bali sering disebut sebagai ubat atau obat. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dan apa yang sudah kami tayangkan saat ini bisa memberikan manfaat dan bisa menghibur sobat virtual lover semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim virtual lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam virtual lovers dari Bali.